media sosial, banyak orang pamer mobil mewah, liburan, atau barang branded. Fenomena ini disebut dengan flexing. Tapi tahukah kamu, lebih dari 100 tahun lalu, seorang pemikir sudah mengkritik perilaku pamer seperti ini. Namanya Rustin Veblen. Ia menulis buku yang berjudul The Theory of the Leisure Class pada tahun 1899. Dalam bukunya, ia memperkenalkan istilah terkenal yaitu konsumsi yang mencolok. Menurut Veblen, orang kaya membeli barang mewah bukan dikarenakan kebutuhan, akan tetapi untuk pamer status sosial. Menurut Veblen, kapitalis modern tidak jauh dengan kehidupan barbar, penuh dengan persaingan, dominasi, dan juga pemborosan. Bahkan olahraga dan agama pun menurutnya hanyalah sarana pamer saja. Baginya, kapitalis lebih banyak melahirkan gaya hidup yang sia-sia ketimbang kemajuan. Sebagai solusi, Veblen membayangkan dunia dikelola bukan oleh pembisnis, akan tetapi oleh insinyur dan juga teknisi. Sebuah sistem sosialis yang berfokus pada efisiensi dan juga kepentingan masyarakat luas. Kapitalis ini harus digantikan dengan logika teknis, bukan dengan logika keuntungan. Di sisi lain, ada tokoh dari Jerman yang bernama Max Weber. Ia menulis buku yang berjudul The Protestant Ethic and the Spread of Capital. Berbeda dengan Veblen, ia ini melihat kapitalis modern terlahir dari nilai moral, terutama etika Protestan, yaitu kerjasama, disiplin, kejujuran, dan juga hidup sederhana. Bagi Weber, kapitalis bukan soal keserakahan, akan tetapi rasionalitas. Ia menunjuk tokoh seperti Benjamin Franklin dengan sebuah yang terkenalnya yaitu Time is Money sebagai contoh nyata. Menurut Weber, semangat menabung dan juga bekerja keras inilah yang mendorong berkembangnya kapitalis barat. Tetapi Weber ini juga memberikan peringatan. Menurutnya, kapitalis modern bisa membuat orang terjebak ke dalamnya. Ia sebut dengan sangkar besi. Maksudnya, hidup menjadi penuh aturan, target, dan juga birokrasi yang kaku. Memang kapitalis ini membawa kemajuan, tapi di sisi lain bisa membuat orang merasa penuh tekanan dan juga kehilangan kebebasan. Jika dibandingkan, sangat berbeda sekali antara Weber dan Veblen. Ketika Veblen melihat kapitalis ini sebagai ajang pamer yang merusak, berbeda dengan Weber, Weber ini melihat kapitalis ini sebagai hasil moral disiplin yang membangun. Ketika Veblen ingin menggantikan kapitalis dengan sosialisme teknokratis, berbeda dengan Weber. Weber ini tetap menerima kapitalis tetapi masih mengingatkan sisi gelapnya. Jadi hari ini perdebatan keduanya masih relevan. Dari konsumsi mencoloknya Veblen yang menggambarkan budaya flexing di media sosial dan juga sangkar besinya Weber yang menggambarkan dunia kerja yang penuh dengan target dan juga birokrasi. Jadi perdebatan keduanya ini bukan hanya sejarah, akan tetapi cerminan untuk kita. Pada akhirnya, perdebatan Veblen dan Weber ini mengajarkan kita bahwa kapitalis itu bukan sekadar sistem ekonomi, akan tetapi soal nilai, budaya, dan juga cara hidup manusia. Tugas kita adalah menempatkan kapitalis bukan sekadar untuk menciptakan kekayaan, tetapi menjaga martabat, keadilan, dan juga kemanusiaan. Dengan begitu, kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih bijak. Di dunia sekarang, dua pandangan ini masih sangat terasa. Di satu sisi ada budaya flexing di media sosial, persis seperti yang dikritik Veblen, dan di sisi lain, banyak orang bekerja keras di kantor dengan aturan dan target yang ketat, seolah mereka hidup dalam sangkar besi seperti yang dikatakan oleh Weber. Dua gambaran ini menunjukkan bahwa perdebatan lebih dari sahabat lalu ternyata masih sangat relevan dan menjelaskan kapitalis hari ini.